Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, introduce myself. My name is Putri Meladusiana. As the moderator, we are from Group 7. We present the material about port development. And the first slide will be present by Dewi Sri Mulyati. Slide 2 by me, Putri Meladusiana. Slide 3 by Harun. And slide 4 by Hari. To the Dewi is become. Thanks to moderator, I am Dewi Sri Mulyati. I will be explaining the first slide about introduction to port development. Ports are critical hubs in the global supply chain, facilitating the movement of goods, people, and resources around the world. Developing and improving port is essential for economic growth and international trade, yaitu pelabuhan merupakan pusat terpenting dalam rantai pasokan global yang memfasilitasi pergerakan barang, manusia, dan sumber daya di seluruh dunia. Pengembangan dan meningkatkan pelabuhan sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan internasional. Okay, the next slide about importance of port in global trade. For the first, any connecting markets. Number 2, any boosting economy. And number 3, any economy powerhouse. Connecting market adalah yaitu penghubungan pasar. Maksud dari penghubungan pasar yaitu pelabuhan memainkan peran penting dalam menghubungkan pasar di seluruh dunia. Adalah titik persinggahan utama bagi kapal-kapal yang membawa barang dari satu negara ke negara lain. Melalui pelabuhan, barang-barang dapat dikirim dengan efisien dan tepat waktu, menjembatani jarak yang lebih jauh antara pasar produsen dan konsumen. Number 2, any boosting economy, yaitu peningkatan ekonomi atau penciptaan lapangan kerja. Pelabuhan adalah sumber utama penciptaan lapangan kerja baik secara langsung maupun tidak langsung. Mereka memperkerjakan ribuan pekerja di berbagai posisi seperti operasional bongkar muat, administrasi, keamanan, dan manajemen. Selain itu, industri terkait seperti logistik, transportasi, dan pergudangan juga menciptakan banyak pekerjaan. Pelabuhan yang efisien dan modern dapat menarik investasi asing. Perusahaan multinasional mencari lokasi dengan infrastruktur pelabuhan yang baik untuk mendirikan fasilitas produksi dan distribusi mereka. Investasi ini tidak hanya membawa modal tetapi juga teknologi canggih dan praktik bisnis terbaik yang dapat meningkatkan produktivitas lokal. And the last, any economic powerhouse atau pusat kekuasaan ekonomi. Pelabuhan adalah pusat dari aktivitas ekonomi yang signifikan. Mereka adalah titik masuk dan keluar utama untuk barang-barang internasional, menjadikannya pusat fokus untuk perdagangan global. Aktivitas ini mencakup segala sesuatu mulai dari bongkar muat, kontainer, hingga penyimpanan dan distribusi barang, yang semuanya berkontribusi pada ekonomi lokal dan nasional. Pelabuhan yang efisien dan produktif secara langsung berkontribusi pada produk domestik bruto atau PDB. Dengan memfasilitasi volume besar perdagangan internasional, pelabuhan membantu meningkatkan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara. Peningkatan ini datang dari berbagai sektor ekonomi yang bergantung pada perdagangan internasional. Nah, selanjutnya di sini ada key component of port development. Yang pertama ada waterfront facilities, docks, wharves, and berths for mooring and loading or unloading vessels. Yang kedua ada storage area, warehouse silos, and yards for temporary storage of cargo. Dan yang ketiga ada cargo handling equipment. Di sini ada crane, forklift, and other machinery to load or unload and move cargo. Nah, komponen utama fasilitas tepi laut. Yang pertama ada fasilitas tepi laut, dermaga, dan tempat berlabuh. Ini penting untuk tambatan atau bongkar muat kapal. Mereka menyediakan infrastruktur dengan aman dan memfasilitasi perpindahan kargo antara kapal dan pantai. Dan yang kedua ada area penyimpanan, seperti gudang, silo, dan halaman atau perkarangan. Fasilitas ini sangat penting untuk menyimpan sementara kargo. Gudang melindungi barang, cuaca, dan pencurian. Silo digunakan untuk bahan curah seperti biji-bijian dan perkarangan. Ada area terbuka untuk penyimpanan kontainer besar dan lainnya. Yang ketiga ada peralatan penanganan kargo. Di sini ada derek,
forklift, and mesin lainnya. Alat ini sangat penting untuk memuat, membongkar, dan memindahkan kargo secara efisien. Derek digunakan untuk barang besar, sedangkan forklift untuk menangani beban kecil. Mesin khusus lainnya dapat mencakup ban berjalan, kendaraan pemandu otomatis, dan banyak lagi. Nah, selanjutnya ada types of port. Yang pertama ada commercial ports, specialist in the movement of containers and general cargo for trade and commerce. Yang kedua ada industrial ports, support manufacturing, processing, and distribution of goods, often geolocated with industrial facilities. Nah, yang ketiga ada cruise ports, accommodate passenger ship and cruise catering to the tourist and leisure industry. Jenis pelabuhan, yang pertama ada pelabuhan komersial. Pelabuhan komersial ini mengkhususkan diri dalam pergerakan kargo peti kemas, curah, dan umum untuk perdagangan dan perdagangan. Mereka adalah pusat pelayanan internasional dan domestik. Fungsinya ini untuk menangani berbagai jenis kargo termasuk kontainer, komoditas curah seperti minyak dan batu bara. Dan yang kedua ada pelabuhan industri. Pelabuhan industri ini mendukung manufaktur, pemrosesan, dan distribusi barang. Seringkali berlokasi dekat dengan fasilitas industri untuk meminimalkan biaya transportasi. Fungsinya ini mereka seringkali memiliki fasilitas khusus untuk menangani bahan seperti bahan kimia, logam, dan barang industri lainnya. Nah, yang ketiga ada pelabuhan pelayaran, mengakomodasikan kapal penumpang dan kapal pesiar yang melayani industri dan rekreasi. Fungsinya ini memberikan pelayanan bagi penumpang seperti fasilitas, bea cukai, dan imigrasi, terminal penumpang, serta fasilitas seperti berbelanja dan bersantap. Okay, next I will explain about port infrastructure and equipment, yaitu infrastruktur dan peralatan pelabuhan. First point, breakwater. Protect the port from wave and storm, ensuring safe harbor for vessel. Yaitu pemecah gelombang, melindungi pelabuhan dari gelombang dan badai, memastikan pelabuhan yang aman bagi kapal. Pemecah gelombang adalah sebuah struktur fisik yang dirancang untuk mengurangi kekuatan gelombang atau memecahnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Pemecah gelombang digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk untuk melindungi pantai dari erosi akibat gelombang laut yang kuat atau untuk mengurangi tekanan hidrolik di sekitar struktur seperti bendungan. Second point, intermodal connection. Rail, road, and inland waterway network to transport goods to and from the port, yaitu koneksi antarmoda. Antarmoda merupakan istilah yang digunakan dalam perencanaan transportasi atau perencanaan perkotaan yang mengacu pada koneksi atau hubungan antara berbagai mode transportasi yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis sistem transportasi seperti jalan raya, kereta api, transportasi air dan udara, serta infrastruktur pendukung seperti terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandara. Tujuan utama dari konsep antarmoda adalah untuk mempermudah perpindahan antara berbagai mode transportasi sehingga memungkinkan perjalanan yang efisien, lancar, dan terkoordinasi bagi pengguna transportasi. Ini melibatkan pengembangan infrastruktur yang terintegrasi dan terkoordinasi layanan transportasi, termasuk penerapan teknologi untuk meningkatkan konektivitas dan pengalaman pengguna. Yang ketiga yaitu cargo handling machinery. Crane, conveyor belt, and forklift to efficiently load, unload, and move cargo, yaitu mesin penanganan kargo. Mesin penanganan kargo merujuk pada berbagai jenis peralatan mekanis atau otomatis yang digunakan dalam industri logistik dan transportasi untuk memfasilitasi proses penanganan, pemindahan, dan penyimpanan kargo secara efisien. Mesin-mesin ini dirancang untuk mengatasi berbagai tugas yang terkait dengan pengelolaan kargo, baik di terminal kargo, pelabuhan, bandara, atau pusat distribusi. Mesin-mesin penanganan kargo dirancang untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan keamanan dalam proses logistik dan distribusi. Dilengkapi dengan teknologi canggih seperti sensor, sistem pengendalian otomatis, dan komputerisasi untuk memastikan penanganan kargo yang tepat dan efisien sesuai dengan standar keselamatan yang tinggi. Yang terakhir, digital infrastructure, automated system, sensor, and data analytics to optimize port
operation, yaitu infrastruktur digital, sistem otomatis, sensor, dan analisis data untuk mengoptimalkan operasi pelabuhan. Infrastruktur digital merujuk pada rangkaian teknologi informasi dan komunikasi yang membentuk dasar bagi sistem informasi dan layanan digital dalam suatu organisasi atau suatu wilayah. Ini mencakup berbagai komponen teknologi seperti jaringan komputer, server, perangkat penyimpanan data, perangkat lunak aplikasi, serta infrastruktur fisik seperti kabel, router, dan perangkat keras lainnya yang mendukung operasi sistem digital. Secara lebih luas, infrastruktur digital tidak hanya mencakup teknologi dan perangkat keras, tapi juga kebijakan, standar, dan prosedur yang mengatur penggunaan dan pengelolaan teknologi tersebut. Ini termasuk keamanan data, manajemen risiko, kepatuhan regulasi, dan strategi pengembangan teknologi yang diperlukan untuk memastikan infrastruktur digital beroperasi secara efisien dan aman. Sekian dari saya. Next, I will explain about port operation and management, yaitu operasi dan manajemen pelabuhan. First point, vessel management. Scheduling, berthing, and pilotage service to ensure the smooth flow and ship in and out of the port, yaitu manajemen kapal, pelayanan penjadwalan, standar, dan pemanduan untuk menjamin kelancaran arus kapal masuk dan keluar pelabuhan. Manajemen kapal mengacu pada serangkaian kegiatan dan proses yang terorganisir untuk mengelola operasi kapal secara efisiensi dan efektif. Ini mencakup berbagai aspek yang terkait dengan pengoperasian dan pemilihan kapal, termasuk manajemen awak kapal, keuangan, keamanan, dan kepatuhan terhadap regulasi. Manajemen kapal merupakan bagian integral dari industri maritim yang kompleks dan terdiri dari berbagai pihak yang terlibat, termasuk pemilik kapal, operator, dan pihak yang menyediakan layanan terkait seperti agen kapal dan manajer teknis. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan kinerja kapal secara keseluruhan, meningkatkan efisiensi operasional, dan memastikan keselamatan awak dan kapal lingkungan di dalam lingkungan maritim. Second point, cargo handling. Efficiency, loading, unloading, and storage of cargo using specialized equipment and system, yaitu penanganan kargo, pemuatan, pembongkaran, dan penyimpanan kargo yang efisien menggunakan peralatan dan sistem khusus. Penanganan kargo merujuk pada proses pengelolaan dan pemindahan barang atau kargo dari satu lokasi ke lokasi lainnya dengan aman, efisien, dan tepat waktu. Proses ini melibatkan berbagai kegiatan termasuk pemuatan, pengangkutan, penyimpanan, dan pemindahan kargo dari satu moda transportasi ke moda transportasi lainnya. Penanganan kargo merupakan bagian dari integral dari rantai pasok global yang penting untuk mendukung perdagangan internasional, distribusi barang, dan mobilitas ekonomi. Pengelolaan yang efisien dan efektif dari kargo dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya logistik, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian poin yang terakhir yaitu intermodal coordination, seamless integration with rail, road, and inland waterway network for the transportation of goods. Koordinasi antarmoda. Koordinasi antarmoda mengacu pada upaya untuk mengintegrasikan dan menjelaskan berbagai mode transportasi serta infrastruktur yang mendukung guna meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan sistem transportasi secara keseluruhan. Konsep ini bertujuan untuk memfasilitasi perpindahan barang antar moda transportasi seperti jalan raya, kereta api, transportasi air, udara, dan sebagainya dengan cara yang lebih luas dan efisien. Tujuan utama dari koordinasi antar moda adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya logistik, mengurangi dampak lingkungan transportasi, serta meningkatkan pengalaman pengguna dengan memungkinkan perpindahan yang lebih lancar dan terkoordinasi antar berbagai mode transportasi. Sekian dari saya. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Al-Rashid, nomor absen 10. The next slide is challenging in port development. Is 4 point is number 1 is financing. Financing is securing the necessary funding for infrastructure investment and capacity expansion. The point number 2 is regulation complex. Navigating complex environmental, safety, and security regulation. The point of 3 is community engagement, balancing the needs of the port with the interests of the local community. The last point is technological adoption, implementing new technology to improve
efficiency, and sustainability. The next slide is future trend in port management. Is 4 point. Number 1 is automation. Number 2 is sustainability. Number 3 is digitalization, and the last point is intermodal integration. Next, conclusion. Westport said port is one of the important port that is part of the Suez Canal Economic Zone. The port is equipped with various commercial piers, service areas, and logistic areas, as well as storage piers intended for cruise ship and yacht. This port also has a dry bulk terminal for grain with a storage capacity of 100,000 tons, and as well as a petrochemical liquid bulk terminal with a capacity of 51,163 cubic meter. Yaitu kesimpulannya yaitu pelabuhan Westport Site merupakan salah satu pelabuhan penting yang tergabung dalam zona ekonomi terusan Suez. Pelabuhan ini dilengkapi dengan berbagai dermaga komersial, area layanan, dan area logistik, serta dermaga wisata yang ditujukan untuk kapal pesiar dan yacht. Saat ini sedang berlangsung pekerjaan pengembangan pada dermaga Abbas yang akan dijadikan dermaga multifungsi dengan panjang 670 meter dan kedalaman 17 meter. Pelabuhan ini juga memiliki terminal curah kering untuk biji-bijian dengan kapasitas penyimpanan 100.000 ton serta terminal curah cair petrokimia dengan kapasitas 51.163 meter kubik. Sekian dari saya. That's all the explanation for our group. Thank you for your attention and participation. Bye-bye. Audio Jungle.